Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang diberkati Tuhan di mana saja berada. Puji dan syukur kita persembahkan kepadanya oleh karena hari ini hari yang bahagia bagi kita untuk menikmati hidup sepanjang hari. Oleh karena kasih karunia Allah, mari kita persiapkan untuk mendengar firman Tuhan, hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Sorgawi yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk kegiatan kami hari ini. Tuhan telah menempatkan kami pada hari ini dan kami akan mendengarkan firman-Mu ya Allah. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus. Mampukan kami dan kami siap untuk membaca dan merenungkan firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengampuni dosa kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bacaan firman Tuhan yang kita akan renungkan pagi ini adalah 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 13. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 13. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikut mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh yang dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kemampuanmu, kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema kita dari bacaan ini adalah jangan bermain api. Jangan bermain api. Artinya konteks ini, tema ini berbicara tentang sikap
dan keyakinan kita kepada Allah. Saudara-saudara, sebagai orang percaya, apabila kita mengetahui itu adalah perbuatan jahat, lalu kita melakukannya, perbuatan itu, maka akan berakibat bagi kita. Nah, karena itu saudara-saudara, tema ini jangan bermain api dimaksudkan agar kita waspada dan tetap setia. Sebab ada ungkapan, jangan bermain-main dengan api, nanti kamu terbakar. Ini merupakan sebuah nasihat sekaligus ajakan yang sering disampaikan untuk tetap waspada diri agar tidak terjebak dalam keinginan untuk melanggar hal-hal yang dianggap prinsip tentang hidup ini. Saudara-saudara, jangan bermain api. Di sini kita memperoleh gambaran apa yang menjadi pelajaran dari umat Allah agar kita sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Sebagaimana ayat 6 sampai 10 kalau kita baca, semua ini telah terjadi bagi contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000 orang. Nah, saudara-saudara, ini yang dimaksud jangan bermain api. Artinya sebagai orang percaya kita melakukan apa yang patut kita lakukan dan apa yang tidak patut kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, apa akibatnya kalau kita tahu yang jahat kita lakukan dan kita menanggung akibatnya? Sebagaimana yang ditulis dalam bacaan kita. Di dalam bacaan kita ayat 9, dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular, dan janganlah bersungguh-sungguh seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat Tuhan. Nah, semua ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan tertulis dan ditulis untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Nah, saudara-saudara, ini menjadi peringatan. Jadi jangan bermain api. Ini membangun kesadaran kita untuk melihat kehidupan yang begitu penting kita lakukan, yaitu kehendak Allah. Janganlah kita mencobai Tuhan. Tuhan tidak ada, biar kita berbuat jahat. Berbuat jahat merupakan kekejian bagi Allah. Nah, karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang kita lihat dalam kenyataan sekarang, sebagai orang percaya harus yakin ketika kita menghadapi pencobaan, jangan ada jalan pintas, tetapi percayalah dan bersandarlah kepada Tuhan, bahwa Tuhan mengetahui apa yang Anda tanggung, dan berserah dan berdoa kepadanya agar Tuhan menolong kita, dan kita percaya ketika kita menyadari hal itu dan memohon kepada Tuhan apa yang kita hadapi, Tuhan menyertai kita, saudara-saudara. Nah, inilah yang diyakinkan kepada kita melalui firman Allah pada kita pagi ini.
Dikatakan sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, saudara-saudara, sungguh jelas ini firman Allah mengatakan kepada kita. Dan kita selalu percaya kepada Allah. Dan kita percaya dengan sungguh-sungguh. Tuhan memperhitungkan hal itu bagi kita, diri kita, keluarga kita, dan hiduplah sebagaimana layaknya sebagai orang percaya di dalam Yesus Kristus. Amin. Nah, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan bagimu ya Allah, yang berkenan pada kami hari ini untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah itu menjadi bahagian dalam hidup kami dan dituntun oleh Roh Kudus menguatkan dan meneguhkan hati dan pikiran kami. Tuntunlah dengan segala aktivitas kami ini ya Tuhan, tolong kami semua. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami menjalani kehidupan ini dalam perlindungan dan menjauhkan kami dari pencobaan. Terima kasih, ampuni kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan memberkatinya.